Anda untuk mengikuti dialog Ramadan hari ini. Tetap bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar, kembali hadir dialog Ramadan untuk hari ini. Edisi penyiaran di 7 Maret 2025. Dan untuk Anda bersama kami setelah hadir di studio yaitu Ustadz Umar SPDI. Ya, beliau adalah Direktur Markas Yasmin Makassar di tahun 2021 hingga 2024. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ustadz juga adalah seorang Da'i Wadah Islamiyah Kota Tarakan. Benar ya Pak Ustadz ya? Iya, terima kasih. Baik Pak Ustadz, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Pak Ustadz, tema kita hari ini apa Pak Ustadz? Pada sore hari ini menjelang kita bersama di dalam menyambut berbuka puasa, kita akan mengangkat tema indahnya berbagi dan bahagia bersama si yatim. Indahnya berbagi dan bahagia bersama si yatim. Baik, silakan untuk memberikan tausiahnya hari ini Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyahri syam wa bil a'mali sholihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar Radio RRI Kota Tarakan yang berbahagia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini tak lupa kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dimanapun kita berada dan di berbagai aktivitas kita di setiap waktu dan kesempatan. Tentunya ini semua adalah nikmat dan karunia daripada Sang Pencipta. Kemudian kita juga tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada contoh teladan kita, termasuk di dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, tentunya ketika kita berpuasa begitu banyak pahala, begitu banyak keutamaan yang telah Allah siapkan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira kepada kita semua. Di antara kabar gembira tersebut, Rasulullah, para pendengar yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan lis-shaimina farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa. Ini terkhusus hanya untuk mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kata baginda Nabi kita yang tercinta, farhatani indal iftar. Yang pertama adalah ketika umat Islam yang melakukan puasa,
kegembiraan pertama yang mereka dapatkan adalah ketika menghadapi suasana berbuka puasa. Berbagai kesibukan yang mereka lakukan, para pendengar yang sama berbahagia, di dalam menyambut untuk mereka berbuka puasa. Dari wajah-wajah kaum mukminin itu terpancar wajah-wajah kegembiraan, wajah penuh semangat. Ini menunjukkan bahwa mereka merasakan sebuah asar kegembiraan, tanda-tanda kegembiraan di dalam hatinya. Dan ini tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa, jamaah sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kegembiraan yang kedua kata Rasulullah yang telah Allah siapkan bagi kita yang semua yang berpuasa, di antara kegembiraan yang lain adalah wa inda liqa'i rabbih. Ketika seorang mukmin yang berpuasa di dunia ini, kegembiraan mereka adalah ketika berjumpa dan bertemu dengan Tuhan mereka Sang Pencipta. Ini adalah kegembiraan yang paling tinggi di akhirat. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita akan mengangkat tema indahnya berbagi dan bahagia bersama si yatim. Sebelum kita lanjut kepada tausiah kita juga ingin menyapa dan mengucapkan selamat kepada Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota. Kita doakan mereka di dalam bertugas, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada tema kita, bahwasanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan. Disampaikan oleh para sahabat beliau bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara mereka. Wa indama dakhala Ramadan, akan tetapi kata para sahabat, ketika memasuki bulan puasa yang seperti yang kita temukan pada saat ini, pendengar RRI Kota Tarakan dimanapun Anda berada, para sahabat mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasu fi Ramadan, adalah orang yang paling lebih dermawan di antara kami di dalam bulan suci Ramadan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempunyai sesuatu di rumahnya, maka tidaklah bermalam harta tersebut kecuali ia berikan kepada kaum muslimin yang membutuhkannya. Sehingga kebahagiaan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dirasakan oleh umatnya yang membutuhkan bantuan daripada apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah tadi kenapa Rasulullah dikatakan adalah orang yang paling dermawan ketika menghadapi bulan suci Ramadan, karena tidak sempat bermalam, harta itu di rumahnya semuanya diimpakkan, ya diimpakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh teladan kita, pendengar yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi contoh yang lebih baik kecuali contoh daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian di kota Madinah pada saat itu juga di sana, di samping masyarakat awam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga terdapat satu kelompok yang dinamakan dengan yatim, yaitu anak-anak yang masih kecil yang telah ditinggal oleh orang tua mereka
imma mereka gugur di medan perang atau ditinggalkan oleh keadaan dalam berbagai hal. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus terhadap yang namanya si yatim. Sampai dalam satu ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, celakalah orang-orang yang sholat. Yang mana mereka yang celaka, pendengar yang dimuliakan Allah? Mereka itulah orang-orang yang senantiasa menghardik anak yatim, membentak anak yatim. Ini yang pertama. Ketika bertemu dengan anak yatim, tampak muka-muka dari mereka itu merasa tidak senang dengan kedatangan anak yatim kepada mereka. Padahal pendengar yang sama berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita itu telah bersabda, "Ana ma'al yatim." Saya bersama dengan anak yatim di surga, wa asyara ila asabi'ain. Sambil beliau mengisyaratkan dua jari jemarinya. Ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat, alaqah baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al yatim. Ya. Antara Rasulullah dengan yang namanya anak yatim. Kenapa demikian? Pendengar yang sama berbahagia, karena namanya yatim ini, mereka membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan bantuan dari kita semua. Siapa lagi yang mau membutuhkan, siapa lagi yang mengulurkan bantuan, siapa lagi yang mau memberikan perhatian kalau bukan kita semua. Termasuk pada kesempatan yang berbahagia ini kita memberikan pencerahan kepada masyarakat Kota Tarakan melalui RRI Kota Tarakan ini. Kita menghimbau bahwasanya di kota kita ini juga terdapat ada yang namanya si yatim. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wala tasubbu malal yatim illa billati hi ahsan. Tadi kita sampaikan, ya, jangan menghardik anak yatim, ya, jangan membentaknya, ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau si yatim itu ditinggalkan oleh ayah bundanya dan memiliki harta, maka kata Allah, janganlah engkau mengambil hartanya, ya, secara paksa, kecuali dengan cara yang baik untuk mengasuhnya dan mendidiknya. Nah, pendengar yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini menjelang kita sama-sama menunggu daripada berbuka puasa. Kisah ini sungguh indah, ya, yang mudah-mudahan dengan kita menyampaikan kisah ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua. Di kota Madinah ada seorang anak yatim, sebagaimana diriwayatkan dalam asar yang terkenal, yang ma'ruf, bahwasanya yatim ini mempunyai lahan kebun, dan di antara lahan kebunnya itu berbatasan dengan lahan kebun dengan penduduk seorang Madinah. Nah, di antara keduanya itu terdapatlah sepohon kurma. Ya, sepohon kurma, pendengar yang dimuliakan Allah. Ya. Maka si yatim ini mengatakan kepada penduduk yang mempunyai pohon kurma sepohon ini, wahai saudaraku, berikanlah pohon kurmamu itu agar menjadi bagian daripada kebunku. Akan tetapi penduduk Madinah ini tidak mau memberikan pohon kurmanya kepada si yatim. Lalu ketika demikian, maka si yatim ini pergi menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan dan menceritakan apa yang ia alami. Setelah mendengar demikian, baginda Nabi memanggil penduduk Madinah tersebut.
dan dia mengatakan, berikanlah pohon kurmamu tersebut kepada anak yatim ini. Seruan pertama daripada baginda Nabi itu belum dijawab oleh penduduk tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kembali seruannya dan mengatakan, berikanlah pohon kurmamu yang menjadi hakmu kepada anak yatim ini, maka Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala itu menggantinya dengan kebun di surga nanti. Kita lihat bagaimana baginda Nabi memberikan motivasi, dorongan, dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah wahyun yuha, ya, wahyu yang disampaikan kepadanya. Akan tetapi seruan ini belum menggerakkan daripada penduduk tersebut yang memiliki sepohon kurma yang ingin diperoleh atau diinginkan oleh daripada si yatim ini. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tampillah seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhum. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah tawaran yang engkau sampaikan kepada penduduk ini yang memiliki sebatang pohon kurma ini juga berlaku kepada saya ketika saya membeli daripada sepohon daripada pohon kurma tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, ya, apa yang kami janjikan, apa yang saya janjikan kepada penduduk ini juga berlaku kepadamu, wahai Abu Darda. Setelah mendengar pendengar radio RRI Kota Tarakan dimanapun Anda berada, maka Abu Darda, beliau ini pendengar yang dimuliakan Allah, bukan juga orang kaya, ya, bukan orang yang kaya raya, ya, tapi keadaannya sedang, ya. Nah, beliau mengatakan, ya fulan, wahai saudaraku, inni fil Madinah, sesungguhnya saya di pinggiran kota Madinah itu mempunyai 600 pohon kurma beserta rumah yang berada di dalam kebun tersebut. Maukah engkau menukarkan sepohon kurmamu dengan 600 pohon kurmaku beserta rumah yang berada di dalamnya? Ya. Maka penduduk ini langsung terkejut dan langsung mengatakan, ya Abu Darda, ma fil Madinah illa arafaha. Tidak ada seorang pun dari kami, ya, di kota Madinah ini yang merupakan penduduk kota ini kecuali mengetahui kebunmu tersebut yang engkau maksudkan. Maka kita ringkas, pendengar yang budiman, maka terjadilah kesepakatan di antara keduanya. Abu Darda menyerahkan 600 pohon kurmanya beserta rumah yang ada di dalamnya. Kemudian penduduk ini menyerahkan kepada Abu Darda sepohon kurmanya tadi, ya. Terjadilah tukar menukar di antara mereka, disaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah pohon kurma ini yang sepohon tadi ini menjadi milik daripada Abu Darda, kemudian dia berpaling dan menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah janjimu tadi masih berlaku untukku juga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ya wahai Abu Darda. Ketika mendengarkan perkataan Rasulullah tidak, ya, maka
Abu Darda terkejut, ya. Kenapa tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutannya, ya, itu mengubah janjinya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemudian, ya Abu Darda, tadi, ya, Allah ingin menukarkan sepohon kurma penduduk ini dengan kebun di dalam surga. Akan tetapi engkau telah membelinya dengan pohon kurmamu juga beserta rumah yang ada di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan yang lebih besar lagi. Bukan hanya kebun-kebun di dalam surga juga, tapi Allah akan membangunkan rumah untukmu di dalam surga. Ini pendengar yang sama berbahagia, Radio RRI Kota Tarakan, ini luar biasa, ya. Betapa indahnya, betapa, ya, bahagianya, ya, si yatim ini mendapatkan pohon kurma tersebut yang telah diberikan oleh Abu Darda melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali kepada tema kita. Terkadang kita bertemu dengan anak yatim. Bahkan kita bermuka masam, ya, seakan-akan tidak suka kepadanya. Wah, ini kalau yatim datang tujuannya tidak lain hanya untuk meminta, ya. Seakan-akan itu dengan kedatangan anak yatim memberatkan kita semua. Padahal pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru anak yatim datang kepada kita adalah ladang pahala buat kita. Ya. Maka petunjuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika si yatim datang kepadamu, kalau engkau tidak sanggup untuk memberikan sesuatu kepadanya, jangan engkau marahi dia, jangan engkau membentaknya, akan tetapi elus-eluslah kepalanya sebagai tanda kasih sayang. Ini luar biasa pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mempraktikkan ajaran agama kita ini? Sudahkah kita mengamalkan di bulan suci Ramadan ini? Sudahkah kita bertemu dengan seorang anak yatim ini sudah hari ke-7? Ya. Terkadang kita dapat bertemu dengan anak yatim kalau ada buka puasa bersama kita undang, ya. Dan kita hanya memberikan nasi kotak kepada mereka. Itu alhamdulillah sudah bagus, pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi kita menginginkan lebih dari itu bagi kaum muslimin yang mempunyai kemampuan, ya. Kita cari seorang anak yatim, kalau kita mampu kita sekolahkan, ya, kita didik, ya, kita biayai, maka selama itu Allah akan mengalirkan pahalanya, tabungan untuk kita kelak di akhirat nanti. Jangan seakan-akan ini anak yatim celaka, memang ini anak yatim ini, ya. Kerjanya hanya meminta, ya. Tidak jamaah sekalian, tidak pendengar sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan yatim itu, si yatim menyebabkan rahmat, anzalallahu rahmatan ilaina. Rahmat dan kasih sayang juga Allah turun bersama kita sebagaimana Allah dan Rasulullah menyayangi si yatim. Ya. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan ini yang bersama dengan kita, mari kita memotivasi diri kita, ingin kita berbahagia, indahnya Ramadan bersama dengan kita, maka carilah anak yatim. Ya. Ya, ini kita yatim juga sedikit kita kategorikan. Yatim ini ada batasan usianya. Ya, termasuk kami ini sudah tidak punya ayah dan ibu. Ya, tapi dalam kategori definisi yatim ini sudah tidak dikenakan. Ya. Nah, pendengar yang sama
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iya Pak Ustadz. Baik, untuk tema kita hari ini apakah sudah selesai untuk tausiahnya? ya, mungkin sedikit lagi. Iya silakan. Ya. Nah, jadi pendengar yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat-sangat Allah peruntukkan kita di bulan suci Ramadan ini, ya. Di Kota Tarakan ini banyak anak yatim, ya. Banyak anak yatim yang memerlukan uluran bantuan dan kasih sayang dari kita. Kalau kita tidak mampu mengambilnya sebagai anak angkat untuk kita sekolahkan, ya, untuk kita didik secara langsung, maka mari kita ulurkan bantuan dana kita untuk kita berbuat baik, ihsan kepada para anak yatim. Sehingga doa-doa daripada anak yatim ini, ya, itu mengalir kepada kita. Dia akan merupakan amal jariah, ya. Para pendengar radio RRI Kota Tarakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di penghujung daripada tausiah Ramadan kita kali ini mengenai anak yatim, ya, bahwasanya bukan hanya masyarakat awam, masyarakat umum, masyarakat kita semua ini bertanggung jawab terhadap anak-anak kita ini. Mulai dari sekolahnya, pendidikannya, ya, akhlaknya dan sebagainya. Akan tetapi juga pemerintah, ya, pemerintah juga ikut bertanggung jawab. Nah, maka ada Pak Wali Kota kita, ada Pak Wakil Wali Kota kita, yang satu kebijakannya saja yang berpihak kepada anak yatim. Ini luar biasa, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita semua berada dalam ruang lingkup tanggung jawab ini. Sebagaimana Rasulullah pucuk pemimpin yang tertinggi itu terjun langsung di dalam mengawasi, memberikan ayoman dan sebagainya kepada yatim, memberikan janji gembira kepada para sahabat, memberikan semangat untuk berbuat kebaikan terhadap anak-anak yatim yang berada di kota Madinah dan kota-kota lainnya. Saya kira itu sedikit yang kita sampaikan pada sore hari ini. Pendengar yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sambil menunggu mungkin ada pendengar yang mendengarkan apa yang kita sampaikan ini. Mungkin ada pemerintah juga yang ikut mendengarkan. Mungkin kita bisa berdialog, mungkin ada yang ingin disampaikan, kita sharing. Ya, saya kira demikian. Baik, untuk pendengar RRI Program 1 Kalimantan Utara yang ingin bergabung, silakan bergabung di 0821 53209845. Anda bisa bergabung melalui telepon atau juga di WhatsApp RRI. Baik Pak Ustadz, untuk tema kita hari ini, apakah untuk seorang muslim, ya, mempunyai kewajiban untuk berbagi kepada seorang yatim? Bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi setiap dari kita, ya, itu mempunyai kewajiban. Ya. Kenapa? Karena Allah telah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ada berita gembira, juga ada dosa besar. Nah, maka ketika demikian, ya, maka ini menunjukkan bagi kita, ya, itu mempunyai kewajiban masing-masing dengan tingkat yang berbeda. Makanya tadi kita sampaikan di awal, pendengar yang budiman, kalau kita tidak sanggup untuk memberikan sesuatu kepada anak yatim, maka jangan menghardiknya, jangan membentaknya, ya, tapi usaplah kepalanya dan doakan ia dengan kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap dari kita itu mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap
anak yatim yang terkhusus yang berada di kota Tarakan yang kita Tarakan. cintai ini. Iya. Ya. Baik, untuk Pak Ustadz, apa ada hukumnya dalam agama untuk dalam agama itu menelantarkan anak-anak yatim, Pak Ustadz? Ya, jadi kita sampaikan di awal tadi pendengar yang sama berbahagia. Yang pertama, orang-orang yang menterlantarkan ya Iya. anak-anak yatim ya. Mereka yang mempunyai kemampuan ya, yang mempunyai kebijakan ya. Tapi kebijakan itu ya tidak gunakan untuk memperbaiki kehidupan daripada si yatim ini. Iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama padahal ia mempunyai agama? Ya. Maka salah satu di antara yang Allah terangkan ya bagi mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghardik anak yatim. Artinya apa? Ketika Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tersebut, berarti itu ada ancaman dan hukumannya. Ya. Baik. Iya, Pak Ustadz, ketika kita ingin menyantuni anak yatim gitu ya, apakah kita bisa langsung ke panti asuhan atau kita harus cari orang-orang terdekat kita dulu, Pak Ustadz? Ya. Sebenarnya di dalam tuntunan agama kita, ketika kita ingin bersedekah, yang pertama adalah fal akrab wal akrab, ya. Artinya apa, Yang Pak Ustadz? dekat dari yang terdekat. Baik. Ya, artinya sepupu satu kali dan seterusnya ya. Pokoknya handetolan kita yang membutuhkan bantuan tersebut, ini yang kita kalau bisa kita jangkau. Akan tetapi secara khusus, Iya. ketika ada yatim datang kepada kita, maka kita dahulukan. Ya. Jadi yatim ini secara kategori secara umum, akan tetapi ketika mereka datang kepada kita, kita berada di antara dua pilihan, maka yatim yang kita utamakan. Ya, saya kira mungkin demikian penjelasan kita. Baik, Pak Ustadz, apa ada umur seseorang yang dikatakan yatim, Pak Ustadz, dalam agama? Itu sampai umur berapa, Pak Ustadz, yang Ya. bisa disantuni? Ya, terima kasih. Ya, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh penyiar kita dari RRI Kota Tarakan. Yang pertama, batasan usianya adalah ya ketika dia sejak lahir. Iya. Ya, dia sejak lahir. Ya, karena terkadang ada seorang anak itu masih dalam kandungan sudah Yatim. ditinggal oleh ayahnya. Ya, maka dia termasuk kategori yatim. Maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan kaum muslimin. Ya. Kemudian dia ketika telah lahir, ya, jadi sebenarnya dalam kandungan itu dia sudah berhak untuk mendapatkan, ya. Mendapatkan santunan. Ya, karena yang namanya ibu kita yang mengandung itu membutuhkan, ya. Kemudian batasan ketika dia lahir, kemudian dia beranjak dari sekolah, ya, sampai dia mandiri. Ya. Kalau dia sudah menikah itu sudah tidak kita kategorikan sebagai Yatim. yatim. Iya. Ya. Dia sudah mandiri dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan tetap. Ya. Atau sudah mempunyai penghasilan yang dapat untuk menghidupi dirinya. Nah, ini sudah tidak dikategorikan sebagai yatim meskipun gelarnya itu tetap dia sebagai anak yatim. Ya. Saya kira demikian terhadap batasan-batasan usia yang menjadi skala prioritas kita. Ya, makanya di panti asuhan Iya. itu jarang kita temui, kita sebut si yatim yang sudah bersuami, ya, Iya. jarang tinggal di sana. Ya. Baik, Pak Ustadz.
Ketika, mungkin ini ada satu kejadian misalnya ketika si anak ditinggal oleh ayahnya yang dikatakan yatim ya Pak Ustadz. Terus, sisa si ibunya menikah lagi dan akhirnya ada ayah sambung. Apakah masih dikatakan yatim atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi gelar untuk yatim ini tetap melekat kepada dirinya sampai dia mandiri secara sendiri. Oke. Ya. Jadi meskipun ibunya menikah lagi, itu mendapatkan jodoh dan si anak ini bersama dengan mereka, maka anak ini tetap dinamakan yatim. Ya, karena seorang ayah kandung itu tidak dapat digantikan dengan ayah tiri walaupun keduanya itu sama-sama dinamakan ayah. Ya, saya kira demikian. Baik, Pak Ustadz, apa ada satu kejadian di sebuah hadis gitu ketika kita menelantarkan anak yatim, apa ada balasan yang akan kita dapatkan, Pak Ustadz? Ya, ini sebuah pertanyaan yang luar biasa, ya. Secara umum, ya. Secara umum bahwasanya menterlantarkan anak yatim itu termasuk dosa. Iya. Ya. Karena Allah telah memberikan ancaman, ya, melalui dalam beberapa surah, ya. Tadi kita sudah sampaikan surahnya, ya. Padzalikal ladzi yad'ul yatim, ya. Mereka orang-orang yang hardikan anak yatim dan tidak memberinya makan. Iya. Ya. Nah, itu ketika ada ancaman berarti itu ada dosa bagi kaum muslimin yang menterlantarkan anak yatim. Ya. Nah, jadi secara umum ketika disebutkan ada balasannya, maka itu berarti ada dosa di antara yang Allah sediakan buat mereka yang tidak memperdulikan anak yatim, tapi ketika ia mempunyai kemampuan, ya, dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah, ya, di sekitarnya ada anak yatim, ya, tapi dia tidak memperdulikannya, maka dia terkena daripada apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah akan memberikannya balasan, ya. Iya. Ya, saya kira demikian. Baik, ya Pak Ustadz. Ketika apa hal-hal yang baik dapat kita rasakan secara langsung nih Pak Ustadz ketika kita berbagi ya, kita pasti mendapatkan kebahagiaan tersendiri ya Pak Ustadz, itu tidak bisa dikatakan dan tidak bisa kita ceritakan gitu. Tapi apa ada hal-hal baik lainnya yang akan kita dapatkan ketika kita berbagi, entah itu pada siapa saja, anak yatim ataupun orang-orang tidak mampu? Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi inilah indahnya Ramadan, ya. Dan kebahagiaan itu kita rasakan bersama walaupun sulit untuk kita ceritakan. Ya. Nah, ketika kita berbagi, kebahagiaan itu hanya kita yang merasakannya, orang-orang yang berbagi. Ya. Nah, di antara hal-hal yang kita dapatkan adalah itu balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya. Allah katakan, ya, orang-orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan, ya, itu Allah lipat gandakan dengan berkali-kali puluh lipat, ya, beratus kali, ya. Allah yang membalasnya dengan hitungannya, ya. Nah, terkadang ada sebuah amal saleh, ya, itu ketika kita berimpak, itu juga Allah siapkan balasannya secara langsung, ya. Termasuk kita bersedekah di dalam bulan suci Ramadan, mungkin saja ada doa di antara teman-teman yang kita bersedekah, ya, itu langsung Allah Subhanahu wa taala terima, ya. Ya Allah, berikanlah rezeki yang makin banyak, ya. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, ya Allah, berikanlah dia kesehatan, ya. Inilah doa-doa yang dipanjatkan melalui lisan-lisan daripada teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang kita berbagi bersama, dan kita juga merasakan kebahagiaan mereka ketika kita bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ada doa-doa yang kita tidak menyangka, wah ini dari mana datangnya ini. Iya. Ya. Nah, ada doa yang tersembunyi yang saudara-saudara kita
panjatkan ya yang Allah siapkan untuk kita secara tiba-tiba, yang balasan daripada apa yang telah kita keluarkan tadi. Ya. Baik, Pak Ustadz, karena waktu kita sudah tidak banyak lagi nih, sekitar ada 4 menitan lagi untuk closing statement tentang tema kita hari ini, Pak Ustadz, silakan. Ya, jadi pendengar radio RRI Kota Tarakan yang berbahagia, dimanapun Anda berada, menjelang kita berbuka puasa di sore hari ini, di puasa kita yang ke-7, bahwasanya kita berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan kebahagiaan itu kita rasakan masing-masing dalam diri kita. Dan di antara salah satu kebahagiaan adalah bersama dengan anak yatim. Dan anak yatim ini adalah tugas kita semua. Semua umat Islam itu mempunyai tugas untuk memperbaiki, ya, menyantuni, membantu daripada anak yatim, ya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Termasuk di dalamnya adalah pemerintah kita yang kita cinta ini. Kita menyapa mereka, ya, agar juga dapat memperhatikan lebih dari apa yang telah ada, ya, apa yang telah mereka lakukan selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong para pemimpin kita, Pak Wali Kota kita, Pak Wakil Wali Kota kita, dan juga semua perangkat SKPD yang sudah menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam bulan suci Ramadan ini, agar kita dapat merasakan indahnya bulan suci Ramadan ini, sehingga kebahagiaan itu dapat kita rasakan secara bersama-sama. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, terima kasih sudah hadir di studio RRI Pro 1, Pak Ustadz. Terima kasih kembali. Lancar puasanya, sehat selalu, Pak Ustadz. Amin, amin, alhamdulillah. Iya, terima kasih untuk pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Itu dia dialog Ramadan bersama Ustadz Umar SPDI. Untuk hari ini adalah dengan tema indahnya berbagi bersama si yatim. Dan untuk Anda tetap bersama kami di RRI program 1 frekuensi 97,9 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri dialog Ramadan untuk hari ini.